Di tanah subur kerajaan Tujuh Koto, bersemayamlah seorang raja perkasa bernama Baginda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gagah dan haus akan kemenangan. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 6 orang putra, semuanya laki-laki yang menjadi kebanggaannya. Bagi Baginda, anak laki-laki adalah anugerah sekaligus prajurit masa depan. Sebaliknya, anak perempuan dianggap beban, tidak layak hadir dalam dunia yang keras dan penuh peperangan. Karena keyakinannya itu, Baginda membuat keputusan kejam. Jika istrinya yang saat itu tengah mengandung tua melahirkan anak perempuan, maka bayi itu harus dibunuh tanpa ampun. Sebelum kembali ke medan perang bersama ke-6 putranya, ia memperingatkan sang permaisuri untuk menjalankan titah tersebut tanpa keraguan. Namun, takdir berkata lain. Setelah kepergian sang raja, sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan naluri seorang ibu. Pada akhirnya, cinta seorang ibu mengalahkan segalanya. Ia tak sanggup menumpahkan darah dagingnya sendiri. Sebagai pengalihan, ia membunuh seekor kucing dan menguburnya sebagai bukti palsu kepada suaminya kelak. Bayi itu kemudian diserahkan diam-diam kepada seorang lelaki tua bijak bernama Tuan Patih yang hidup menyendiri di tengah rimba. Lelaki itu, meski hidup sederhana, menerima titipan itu dengan penuh kasih. Ia membesarkan si bayi perempuan dengan sabar dan tulus, jauh dari sorotan istana dan ancaman ayah kandungnya sendiri. 7 tahun berlalu, sang raja kembali ke negeri dengan kemenangan gemilang. Rakyat pun diajak berpesta dalam halat besar-besaran sebagai tanda syukur. Tuan Patih turut hadir membawa sang gadis kecil, yang kini tumbuh cantik dan anggun. Di tengah halat, pandangan Baginda tertumbuk pada gadis itu. Ia terpesona oleh kecantikannya dan berkata, "Kalau aku punya anak perempuan seperti dia, sungguh hatiku akan sangat bahagia." Tuan Patih gemetar. Ia takut raja menyadari kebenaran dan berubah pikiran. Namun, yang mengejutkan, Baginda justru mengaku bahwa masa perang telah berakhir, dan kini ia mendambakan ketenangan bahkan anak perempuan yang dulu ia tolak. Mendengar pengakuan itu, Tuan Patih akhirnya memberanikan diri mengungkap rahasia. Gadis itu adalah darah daging sang raja sendiri. Baginda terharu, lalu memeluk anak perempuannya dengan penuh cinta. Sebagai tanda syukur dan kebahagiaan, ia memperpanjang helat dan menyembelih 7 ekor kerbau lagi. Negeri pun bersukaria. Sebagai balas budi, Baginda menikahkan Tuan Patih dengan Tuan Putih, putrinya yang baru diakui. Namun kebahagiaan itu disambut kejadian ganjil. Saat Tuan Putih hamil dan waktunya melahirkan tiba, ia tak juga melahirkan selama 7 hari 7 malam. Akhirnya, ia memohon kepada saudara tirinya untuk membedah perutnya dengan sembilu dari tebu hitam. Dari rahim Tuan Putih, lahirlah bukan manusia, tapi 2 makhluk aneh anak buaya, 1 merah dan 1 hitam. Mereka kemudian dirawat oleh seorang wanita tua bernama Nenek Jahtu, dan dipindahkan dari kolam ke sungai, karena tubuh mereka terus membesar. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai buaya Nenek Jahtu. Sementara itu, Tuan Putih menghilang secara misterius. Namun beberapa waktu kemudian, ia muncul kembali di Pulau Jur dalam wujud seorang gadis kecil. Di sana, ia menikah lagi dan melahirkan seorang putri bernama Siti Aminah. Setelah kematian keduanya, Tuan Putih diyakini mengalami inkarnasi kembali dan hidup kembali di Kuamang. Di Kuamang, ia menikah lagi dengan seorang anak kecil dari tempat mengaji, sesuai dengan pesan mistisnya. Dari pernikahan ini, ia memiliki banyak anak dan tinggal menetap di sana. Makamnya di Kuamang masih dikenang hingga kini. Suatu hari, ia mengirim pesan kepada Siti Aminah yang sudah tua dan beranak cucu agar datang menemuinya. Ketika Aminah sampai di Kuamang, ia kaget dan tidak percaya bahwa gadis kecil itu adalah ibunya. "Mana mungkin engkau ibuku?" katanya, bingung. Namun, Tuan Putih menantangnya membuktikan. Mereka pun kembali ke Pulau Jur. Di sana, di tepian sungai, Tuan Putih menunjukkan tempat ia mandi dan selendang yang dulu ia tinggalkan. Ketika bukti itu ditemukan, Aminah akhirnya percaya bahwa gadis kecil itu memang ibunya. Legenda ini menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun tentang cinta, pengorbanan, dan keajaiban yang tak dapat dijelaskan logika. Sebuah cerita dari 7 koto yang membaurkan mitos, sejarah, dan kepercayaan masyarakat dalam satu kisah luar biasa.